Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tentang elektrodinamika atau listrik dinamis. Masih bersama saya Bapak Supriyanto. Langsung saja anak-anakku, apa yang akan kita pelajari dalam listrik dinamis ini? Simulasi terjadinya arus listrik. Ya. Kalau dalam pengantar listrik itu elektron dan proton atau muatan positif dan negatif dalam keadaan bergerak tapi tidak mengalir. Tapi kalau ini kita masukkan sini, ini kita masukkan sini, maka akan terjadi aliran arus listrik. Ya. Kita lanjut. Ini adalah arus listrik pada suatu penghantar. Kalau ini kita perbesar, penghantar ini diperbesar, kemudian saklar kita nyalakan, maka dalam kawat pengantar ini akan terjadi aliran listrik. Aliran listrik itu berasal dari muatan positif menuju muatan negatif, sedangkan gerakan elektron itu berasal dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, sedangkan dalam arus listrik ini sebenarnya yang mengalir adalah elektron, sedangkan muatan positifnya diam, tapi seolah-olah mengalir. Seperti kita kalau naik bis, maka benda-benda yang dilewati bis telah bergerak, padahal yang bergerak adalah kita. Kita lanjut ya. Ini adalah alat untuk mengukur arus listrik. Ini namanya ampermeter. Ini adalah analog, yang satu ini adalah digital. Ampermeter analog, ampermeter digital. Kita lanjut. Cara mengukur arus listrik atau cara menggunakan ampermeter. Jadi rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kita lihat. Jadi dilepas rangkaiannya, terus dinyalakan. Lanjut. Cara membaca skala ampere meter. Di sini ada skala maksimum, ini adalah 10. Kemudian ini ada batas ukur 100 mA dan 5 ampere. Ini kita ngambil 100 mA. Kemudian apabila kita mengukur, kemudian jarum menunjuk angka 1, maka yang terukur adalah 10 mA. Kemudian kalau menunjuk angka 2, yang terukur adalah 20 mA. Kalau menunjuk angka 3, yang terukur adalah 30 mA. Ingat, sekarang terbaca 3 tapi membacanya 30 mA. Kalau skalanya ini 4, maka yang terukur adalah 40 mA. Kok gitu ya? Mari kita lihat caranya. Hasil pengukuran adalah skala yang terbaca, itu di sini, dibagi skala maksimum, itu adalah ini, kali batas ukur. Batas ukur adalah ini, dalam hal ini. Jadi kalau misalkan menunjukkan skala yang terbaca 6, kita lihat 6 dibagi
skala maksimum 10 kali batas ukur 100 mA. Hasilnya di sini 60. Nah, kalau dihitung juga 60 mA. Bisa ya? Yuk, kita lanjut. Nanti kalau tidak jelas diulang-ulang lagi. Tegangan listrik atau potensial listrik. Jadi kalau ini seperti namanya rangkaian terbuka, tidak ada arus listrik. Tapi kalau saklar kita tutup menjadi rangkaian tertutup, ini ada arus listrik. Ini adalah namanya potensial listrik. Alatnya ini alat potensial listrik atau voltmeter. Harus dirangkai paralel. Kalau yang tadi untuk mengukur arus listrik dirangkai seri, maka ini harus dirangkai paralel. Lanjut. Nah, alat bentuknya ini adalah voltmeter analog, yang satu adalah voltmeter digital. Kita lanjut. Nah, sama untuk membaca alat ukur voltmeter. Maaf, ini mestinya 5 volt ya, bukan 5 ampere tapi 5 volt. Kita tunjukkan skala maksimum 10, batas ukur 5 volt, ini 5 volt ya. Batas ukur 5 volt. Jarum kita ya. Kalau 1 di sini terbaca setengah volt. Coba kalau jarum menunjukkan 2 baru terukur 1 volt. Jarum menunjukkan 4 terukur 2 volt. Nah, caranya gimana? Kita lihat caranya. Hasil pengukuran sama dengan skala terbaca dibagi skala maksimum kali batas ukur. Skala terbaca berapa? Nah, ini 2. Di sini adalah 4. Skala terbaca 4, dudukkan sini. Skala maksimum 10. Batas ukurnya 5. Jadi kita lanjutkan. Hasil pengukuran 6. Ini kita pindah ke 6 ya. Ya, hasil pengukuran skala terbaca 6. Ini kita pindah. Terus skala maksimum 10. Batas ukurnya di sini adalah 5. Apakah hasilnya 3? Kita lihat. Nah, dari hasil perhitungan 3, dari simulasi juga 3. Kita lanjut. Aliran listrik dalam penghantar. Jadi alirannya seperti ini. Aliran negatif menuju kutub positif. Lanjut. Hambatan suatu penghantar, kita akan kasih simulasi. Ini ada panjang kita perak, berarti ini adalah panjang perak, luas penampang perak. Kalau ini tembaga, berarti ini panjang tembaga, luas penampang tembaga. Kalau aluminium, panjang aluminium, luas penampang aluminium. Kalau besi, panjang besi, luas penampang besi, dan seterusnya. Kita mulai dari 1 perak. Karena jenis peraknya sama-sama perak ya. Kalau ini kita perpanjang, kita lihat pertama 20 meter, hambatannya 0,16 ohm. Kemudian kalau kita perpanjang, kita lihat antara panjang dan nilai R. Makin panjang ternyata hambatannya makin besar, sampai panjang sekali. Berapa tuh? 1177 meter, hambatannya makin besar. Kemudian luas penampangnya kita perbesar.
ternyata semakin besar hambatan kawat semakin kecil ya. Jadi kita berbesar luas penambangnya, tapi hambatan kawat semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat jenisnya. Panjangnya sama, luas penambang yang sama. Jenisnya kalau perak 0,0001. Nah, sekarang tembaga tuh, makin besar. Kemudian kalau aluminium juga semakin besar. Besi tambah besar. Kalau nikel tambah besar. Kalau gitu, dari simulasi ini besarnya hambatan kawat ditentukan oleh apa tadi? Panjang, terus luas, dan jenis penghantar atau jenis kawat. Kita lanjut. Dari simulasi tadi di atas, hambatan di dalam penghantar ditentukan oleh panjang penghantar, luas penambang penghantar, jenis penghantar atau hambatan jenis, sehingga rumusnya R sama dengan rho L per A. Keterangannya sudah ada ya. Sekarang hukum Ohm, kita coba hukum Ohm. Kita lanjutkan hukum Ohm ya. Misalkan tegangan 10, hambatan 2, dihitung 10 bagi 2, 5 ampere. Kita lanjut. Hambatan masih tetap 2, tapi tegangannya kita naikkan 20. Harusnya gimana? Kita lihat, menjadi 10 ampere. Kita lanjut lagi. Hambatan masih tetap 2, tapi baterainya tegangannya kita jadikan 40. Oke, kuat harusnya menjadi 20 ampere. Lanjut. Dari simulasi di atas, kuat arus mengalir dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Rumusnya I sama dengan R per V. Kita lanjut dengan keterangannya. I kuat arus, V tegangan, dan R hambatan rangkaian. Contoh soal. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 100 mA. Berapakah nilai hambatannya? Maka jawabnya V sama dengan 24 volt, I sama dengan 100 mA atau 0,1 ampere, sehingga V sama dengan I kali R. 24 kali 0,1 kali R, R-nya sama dengan 240 ohm. Kita lanjut. Soal latihan. Pada suatu rangkaian listrik sederhana adalah mensuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Nanti ini di pause, dibaca semuanya. Terus soal selanjutnya nomor 5 dipus lagi, dibaca. Jadi besarnya kuat arus pada hambatan 20 ohm rangkaian di bawah ini berapa? Jarum menunjukkan angka 70 ya. Ingat, jarum menunjukkan angka 70. Jawabannya dikirim dalam link yang akan saya kirim. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian sebagai pemanasan, dan besok akan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.